Assalamualaikum hadirin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari beberapa saudara-saudari muslim dan non-muslim yang saya bawa bersama saya hari ini. Bagaimana wanita barat dapat menyesuaikan diri dengan tradisi Islam dengan keyakinan ketatnya yang mana tidak ada hak untuk wanita? Tradisi yang mana? Aturan yang mana? Bagaimana wanita barat dapat menyesuaikan diri dengan tradisi Islam dengan keyakinan ketat dan tidak ada hak untuk wanita? Pertanyaan Anda berhubungan dengan wanita yang menyesuaikan diri mereka dengan ketentuan bagi pria untuk memiliki 4 istri. Apakah itu yang Anda tanyakan? Atau apakah saya salah memahami Anda? Ya, oke. Sekarang ini adalah pertanyaan yang telah menjadi pertanyaan rutin sekarang. Dimanapun saya berkunjung di dunia barat, pertanyaan ini selalu mengikuti saya. Tetapi dengan sabar saya selalu mencoba memuaskan para penanya dengan merujuk pada fakta dunia. Sekarang, pertanyaan tentang 4 istri ini pertama-tama harus difahami apa artinya dan apakah itu benar-benar berarti seperti yang difahami dunia di luar Islam, atau apakah itu benar-benar berarti seperti yang difahami dunia di dalam Islam. Semua aspek ini harus diklarifikasi. Dan tanpa itu, saya tidak dapat benar-benar menjawab pertanyaan Anda dengan memuaskan. Perintah ini disempurnakan dalam Al-Quran dalam kaitannya dengan situasi perang, di mana sejumlah besar janda dan anak yatim tercipta sebagai akibat langsung dari perang. Sekarang, jika mereka ini dibiarkan pada nasib mereka di masyarakat, mereka bisa menciptakan kerusakan moral. Jadi, diperlukan sesuatu untuk menyesuaikan mereka. Tentu saja, pada masa itu di Arab, terdapat kebiasaan untuk memiliki budak dan hamba sahaya wanita. Dan kebiasaan itu juga diwarisi oleh orang-orang Arab, termasuk Muslim. Tetapi itu bukan jawaban. Jika Islam tetap puas dengan solusi tradisional itu, maka Islam tidak bisa melakukan sesuatu yang baru dan baik untuk seluruh dunia. Jadi, itu adalah momen yang tepat untuk revolusi ini untuk diberikan kepada Hadrat Muhammad SAW. Sebelum itu, saya harus beralih ke hal lain. Merupakan tradisi di Arab pada masa itu, di mana pria bisa menikah tanpa batas. Bahkan 100 kali. Orang-orang kaya yang mampu, tidak ada batasan yang diberlakukan pada jumlah pernikahan yang bisa mereka lakukan. Itu adalah tradisi lain yang diwarisi oleh orang-orang pada masa itu. Secara agama, tidak ada batasan yang diberlakukan dalam Yudaisme pada jumlah istri. Dan kita tahu bahwa bahkan nabi-nabi besar Allah, beberapa di antara mereka dikenal sebagai bapak dari seluruh kenabian, yaitu Nabi Ibrahim memiliki lebih dari 1 istri. Dan bagaimana dengan Nabi Daud? Beliau memiliki 99 istri. Bahkan menurut Alkitab, beliau ingin menambah jumlah itu. Jadi, semua latar belakang ini harus difahami untuk memahami perintah ini. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan menikah lebih dari 4 kali, itu adalah batasan yang diberlakukan, bukan izin yang diberikan. Itu adalah hal pertama yang harus difahami tentang ini. Untuk pertama kalinya, jumlahnya dibatasi. Pertama kali dalam sejarah agama, jumlahnya terbatas hanya 4. Tetapi dengan 2 kondisi di kedua sisi. Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil kepada gadis yatim dan anak laki-laki yatim yang malang ini. Dan tentu saja para janda. Solusi terbaik adalah bagi mereka yang mampu menikah lebih dari sekali, hingga batas 4,
Tetapi sebelum izin diberikan, Al-Quran mengatakan bahwa itu dilakukan dengan adil. Dan di akhir ini, Al-Quran mengingatkan lagi, hanya jika Anda bisa berlaku adil, Anda diizinkan menikah lebih dari sekali. Tetapi jika Anda tidak bisa berlaku adil, maka Anda harus memiliki hanya satu istri, tidak lebih dari itu. Sekarang perintah ini, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan kepada Anda, bukanlah sesuatu yang hanya penting secara historis. Perintah ini penting secara universal untuk semua masa yang akan datang. Selama setiap perang, dan ini adalah keindahan dari ayat ini, itu benar-benar berhubungan dengan perang. Selama setiap perang, situasi serupa memang muncul. Kadang-kadang, tiba-tiba setelah perang. Mereka ada di sana, tetapi muncul dalam arti bahwa orang-orang pada periode itu tiba-tiba dihadapkan dengan masalah besar yang meliputi mereka. Kita mendapati bahwa wanita mulai melebihi jumlah pria dalam masyarakat yang tersisa dari perang. Pada tahun 1944, banyak dari kita belum lahir, tetapi kita tahu sejarah terbaru, apa yang terjadi saat itu. Tetapi pada tahun 45, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Di Jerman saja, jumlah wanita melebihi pria dengan margin yang sangat besar, sehingga masyarakat tidak memiliki jawaban apa yang harus dilakukan dengan mereka. Masalahnya begitu mendesak dan sangat serius sifatnya. Sehingga, sekali kita tahu, dan ini adalah fakta sejarah, seseorang datang dari Pakistan dan ia membuat iklan di beberapa koran Jerman bahwa dia adalah seorang Muslim, dia sudah memiliki satu istri, dia ingin menikahi seorang wanita Jerman. Dan siapapun yang tertarik harus menulis surat kepada sekretaris pria itu, yang adalah seorang tuan tanah di Multan. Jumlah lamaran melebihi 70.000 banyaknya. 70.000. Sehingga dia harus mempekerjakan bantuan tambahan untuk memilahnya, dan akhirnya mencapai kesimpulan tentang wanita mana yang akan sesuai dengan semua kondisi. Dan keadaan di mana dia harus mengatasi. Dan pilihan dengan karunia Allah begitu indah bahwa wanita yang dinikahinya itu masih hidup sebagai seorang Muslim, dan ia telah melahirkan dan membesarkan anak-anak untuk menjadi Muslim yang sangat baik. Lantas, bagaimana dengan mereka yang tidak membaca iklan itu? Atau mereka yang membaca tetapi tidak bisa menemukan suami melalui iklan itu? Bukankah mereka bebas untuk menciptakan kekacauan dalam masyarakat? Tidak hanya dalam kehidupan orang yang belum menikah, tetapi juga dalam kehidupan orang yang sudah menikah, dalam kehidupan wanita yang sudah menikah. Mereka yang harus menghadapi hubungan bebas suami mereka setiap hari dengan gadis lain, dan mereka tidak bisa menghentikan itu. Bukankah itu akan menciptakan neraka bagi seluruh masyarakat? Jika iya, mengapa Anda hanya menekankan pada area-area api kecil yang Anda kaitkan dengan hukum Islam? Yang ditemukan seperti pulau-pulau kecil di sana-sini, yang bukan merupakan rutinitas masyarakat. Kejadian pernikahan lebih dari sekali dalam Islam sangat jarang dan terpisah. Bahkan di antara ribuan Muslim Ahmadi di sini, di Inggris, saya tidak yakin jika Anda bisa menunjuk di antara mereka yang telah menikah 2 kali. Kecuali untuk beberapa dari masyarakat Afrika yang saya tahu, mereka menikah 2 kali, atau beberapa negara lain.
Tetapi itu pun dalam situasi seperti istri pertamanya wafat, sehingga mereka harus menikah lagi. Atau dalam situasi di mana itu merupakan tradisi di Afrika, bahkan hingga sekarang, di mana mereka mungkin menikah 100 kali jika bisa. Jadi, perintah Islam harus dipelajari dalam latar belakang sejarahnya, apa yang menyebabkannya, dan potensi penerapannya pada situasi manusia yang serius. Dan saya harap jawaban ini akan memuaskan Anda sampai tingkat tertentu. Terima kasih. Terima kasih.